TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansek Mani, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEF keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Melalui MONEF ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor. Tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEF. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo, Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali nagari dan Direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli SIP Simet
menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akuntabel benar-benar terpenuhi di setiap tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansemania FM untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah dengan informasi fenomena hawa dingin atau bediding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri. BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau mendiding pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setio Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPPL Radio Fradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi Suara Fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta Konveksi Hak Anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wirjawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ia menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban Sri Rahayu memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa, Pradiaswara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi Tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan. Silakan laporan Anda. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui Tangkap Fun Walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Meisya Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Meisya, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, Expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20.000 masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, ragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau Destana. Yang terbaru adalah Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai Destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa kelurahan Tangga Bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan Destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai syarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan
kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Tutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya Destana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update. Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah hasilkan dividen untuk peningkatan PAD. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Ahmad Rohani, pendengar di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Pemprov Kalsel harapkan perusahaan daerah dapat menghasilkan dividen untuk penambahan PAD. Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Edi Elminsah Jaya mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Banjarmasin. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Banjarmasin ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1, kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3, kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik 1 diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, sementara penghargaan terbaik 3 diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting,
Penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan, kebijakan ketenaga kerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda. Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala peneliti Next Indonesia Center Adiolis dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga hutang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan informasi selanjutnya dari LPPL Radio Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur. Dengan informasi, sirkuit Suryo Magetan disiapkan menjadi pusat pembinaan otomotif nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro meninjau langsung progres pembangunan sirkuit Suryo Magetan beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan usai pertemuan resmi dengan Bupati Magetan di ruang rapat pendopo Surya Graha. Dalam pertemuan tersebut diagendakan penyerahan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur terkait alokasi bantuan keuangan khusus Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan pembangunan sirkuit Suryo Magetan. SK Gubernur Jawa Timur tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Dan selain penyerahan SK Gubernur digelar pula diskusi. Kepala Dispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro di kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan berlanjutnya pembangunan sirkuit, Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan pendengar, Bupati menaruh harapan besar agar keberadaan sirkuit ini nantinya tidak hanya mampu mendongkrak prestasi atlet otomotif lokal, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya melalui sektor sport tourism. Dan guna memastikan proyek ini berjalan tanpa hambatan dan memenuhi kualifikasi profesional yang standar, pemerintah Kabupaten Magetan akan terus menggandeng dan berkoordinasi intensif dengan Ikatan Motor Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya dari LPPL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengawal misi pertama, ikhtiar pemerintah Kabupaten Ketapang menembus keterbatasan demi jalan daerah Ketapang yang merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang bersama Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUTR, dan Kabak Ekbang Setda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi langsung dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat guna mengawal usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pembiayaan Impres Jalan Daerah atau IJD tahun anggaran 2026. Menurut Bupati, sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman. Pemkab Ketapang menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengusulan ini demi terwujudnya akses transportasi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Awang Aji Wasita atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar terakhir di sesi yang ketiga dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi canangkan satu rumah, satu pohon. Wakil Bupati Tegal ajak masyarakat hijaukan bumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldo Herlambang. Silakan laporan Anda. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mencanangkan gerakan satu rumah satu pohon sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon krisis lingkungan global. Pencanangan ini dilakukan dalam peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di area Gor Trisanja, Slawi, Jumat yang lalu. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkompinda, pegiat lingkungan, perwakilan pelajar, dan guru se-Kabupaten Tegal. Menurut Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengatakan jika kita dengan sadar menanam satu rumah satu pohon, maka bumi ini akan kita hijaukan. Pihaknya juga mendukung penuh rencana penghijauan kembali lereng Gunung Slamet di wilayah dataran tinggi seperti Dusun Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa guna mengembalikan fungsi konservasi hutan secara optimal.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tegal Taroyo menjelaskan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi dunia berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sebagai langkah konkret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memfokuskan pembenahan penghijauan di pusat aktivitas publik. Salah satunya di sepanjang area jogging track Gor Trisanja Slawi dan juga merencanakan penghijauan masif di lereng Gunung Slamet pada awal musim penghujan mendatang. Demikian saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini tanggal Senin 8 Juni 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Kabupaten Musi Banyasin Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.